Su Lingyue, kamu tahu malu? Aku menjodohkanmu dengan manusia. Serigala dari suku Zongji ini adalah satu-satunya kesempatan langka bagi wanita manusia yang tidak bisa didapatkan seumur hidup. Tapi kamu berzina dengan manusia. Binatang hamil di luar nikah. Dengan perut besar, merusak nama baik keluarga. Nama baik keluarga Su. Sudah lama kau rusak. Berani membantah? Seluruh benua Wanshou, manusia binatang sangat menjunjung kesetiaan darah. Seumur hidup hanya memiliki satu pasangan. Ikatan darah, dirimu yang tidak suci ini tidak hanya menghancurkan dirimu sendiri, tetapi juga memutus jalan keluarga Su untuk mendekati suku binatang, menyeret seluruh keluarga. Menyeret seluruh keluarga. Kapan kalian pernah menganggapku sebagai keluarga? Aku hamil di luar dugaan, kalian ibu dan anak pasti sudah senang bukan main. Hutan belantara adalah tempat berahi binatang. Dia sendirian pasti tidak bisa selamat utuh. Asalkan kesuciannya hancur. Aku bisa menggantikannya menikah ke suku binatang lepas dari nasib rendah manusia. Aku memberimu kesempatan terakhir. Segera gugurkan anak dalam kandungan. Merenung di rumah. Mungkin masih bisa memberimu jalan hidup. Dulu, ibuku masih hidup. Kau sudah berzina dengan Liu Ru, melahirkan Su Meiyun. Jika sekarang kamu membunuh Su Meiyun, aku segera dengan tanganku sendiri menggugurkan anak dalam kandungan. Ayah. Berani-beraninya kau melawan orang tua. Berontak kamu. Tuan anak perempuan yang tidak tahu berterima kasih dan merusak nama baik keluarga. Dibiarkan, hanya akan menjadi bencana, harus diusir dari rumah putus hubungan. Ayah jangan lagi lemah hati. Biarkan dia nanti, yang dijek adalah kita. Pergi. Anakku, di dadanya ternyata ada tanda yang sangat indah. Dunia ini dingin, manusia hina. Mulai sekarang ibu akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kalian tumbuh dewasa dengan selamat. Sedangkan ayah kalian... Ibu hanya ingat, di pinggangnya ada bekas luka yang sangat dalam dan mengerikan. Anakku, jangan. Chang Xuan, kamu sebagai Raja Naga dari segala binatang yang menguasai semua makhluk di seluruh benua, tahukah kamu tugas besarmu? Ibu, ada yang ingin disampaikan, silakan katakan saja. Klan naga kami adalah darah murni kuno, darah kami sudah langka dan kamu setiap tahun mengalami masa kawin, lebih memilih menahan sakit yang membara sendirian daripada memilih betina untuk dijadikan pasangan. Klan naga yang besar sampai sekarang tidak memiliki satupun pewaris. Jika kamu mengalami kecelakaan fondasi, klan naga akan runtuh, ketertiban seluruh dunia binatang akan benar-benar kacau. Ibu, aku sudah punya pasangan. Apa? Benarkah? Beberapa bulan lalu, pada malam kawin, aku bertemu seekor betina yang membantuku melepaskan hasrat. Perjanjian darah naga seumur hidup aku hanya menginginkannya. Kecuali dipastikan dia sudah gugur. Jika tidak,
Aku tidak akan mencari yang lain seumur hidupku. Dialah. Dia melahirkan anakku. Sepertinya ibu kalian sudah tewas dimakan binatang buas. Mulai sekarang aku, Raja, akan membesarkan kalian sendirian. Melindungi kalian seumur hidup. Bao Guanxi, aku sudah bekerja keras selama 3 bulan. 30 kristal binatang itu bisakah dibayarkan? Mau kristal binatang? Mudah. Jadilah pasangan betina khususku dengan patuh layani aku dengan baik, bukan hanya 30-100 kristal binatang setiap bulan aku bisa memberimu. Guanxi bercanda. Aku berasal dari kelas rendah. Kotor mana berani bermimpi untuk bersanding denganmu. Jika tidak mau upah 3 bulan ini, tidak ada 1 sen pun. Tapi aku sudah memiliki tuan binatang, sungguh tidak bisa melayani orang lain lagi. Kamu bisa dapat tuan binatang? Benar-benar lelucon besar. Kalau begitu, bawa tuan binatangmu ke hadapanku. Berani menipuku? Upahmu hangus. Aku akan membuatmu di kota kerajaan tidak bisa bertahan sama sekali. Mengerti? Jika tidak punya tuan binatang, Baolie pasti tidak akan melepaskanku. Kalian, berhenti. Ibu. Dan anakku tanda yang persis sama. Tapi, anakku sudah lama tiada. Betapa kejamnya dirimu malah menculik anak kecil, mengabaikan aturan dunia binatang. Tanyakan saja pada mereka berdua siapa aku ini. Ayah binatang. Dia adalah ayah binatang kalian. Kakak kami sangat menyukaimu. Kamu jodoh dengan ayah binatangku, jadi ibu kami setuju. Ayah binatangku selalu sendirian, kasihan sekali. Aku sendirian, di dunia binatang selalu tersinggung, sangat butuh perlindungan raja binatang. Kedua anak ini manis dan lucu menggemaskan. Tepatnya manfaatkan kesempatan ini untuk kokoh mengambil kembali upah yang tertunggak. Baiklah, kakak setuju. Aku tidak setuju. Aku tidak mungkin menikah dengan manusia. Mau kami minum susu dengan patuh, harus setuju dengan kakak tadi menjadi pasangan, biarkan dia jadi ibu kami. Membuat kontrak darah adalah urusan seumur hidup, masa bisa dibiarkan kalian anak-anak seenaknya mengatur. Aku tidak mau minum susu, juga tidak mau tidur tanpa ibu, aku tidak mau apa-apa. Kamu selalu pakai adik untuk mengendalikanku. Ayah binatang, kamu curiga pada semua betina, aku bisa mengerti, tapi kakak manusia itu lembut dan baik hati, pasti bukan penjahat. Aku dan adik sangat menyukainya, mau dia jadi ibu kami. Baiklah, tapi kalian harus setuju satu syarat. Di luar, aku hanya manusia ikan tingkat rendah tanpa identitas dan kekuasaan. Jangan pernah bocorkan identitas asliku sebagai raja binatang. Suku buaya baju besi hitam mengincar, banyak betina mengincar tahta kerajaan. Begitu terungkap, kalian akan mendapat bencana. Kami paham risikonya, pasti jaga rahasia. Asalkan ada ibu, aku pasti patuh.
Kecantikan yang memukau tidak ada gunanya, hati manusia sulit ditebak. Ibu sangat cantik. Ibu adalah orang yang paling cantik. Aku siap. Aku, Chang Xuan. Aku, Su Ling Yue. Mulai saat ini, kita menjadi pasangan. Satu seumur hidup, satu pasangan bersama menjaga rumah bersama melindungi anak-anak. Mulai saat ini, kita menjadi pasangan, satu seumur hidup, satu pasangan, bersama menjaga rumah, bersama melindungi anak-anak, daging dan darah sebagai meterai, jiwa binatang sebagai sumpah. Selamanya tidak berakhir. Mulai sekarang, ada perlindungan dari Raja Binatang, tidak akan lagi dipermalukan oleh siapapun. Aku sementara akan mengikat perjanjian dengannya. Perlahan-lahan mengamati, melihat apakah dia benar-benar peduli pada anak atau hanya menginginkan kekuasaan dan kekayaan atau punya niat lain. Ini adalah tempat tinggalku. Tempatnya terpencil dan sempit. Dindingnya tua dan rusak. Kondisinya sederhana. Jika kamu merasa tidak nyaman, merasa jijik, jangan ditahan, katakan saja langsung, cepat katakan ketidakpuasanmu. Biarkan dua anak itu melihat wajah aslimu. Jijik. Kamu tahu ini tempat apa? Ini adalah istana Raja Binatang zona inti luar, seluruh kota kerajaan. Tanah paling mahal di sini, orang binatang tingkat jenderal perang tinggi seumur hidup, mungkin tidak bisa membeli sebuah rumah kecil. Kamu dengan santai mengatakan, terpencil dan sederhana. Ini bukan properti pribadi. Ini hanya diberikan oleh istana kepada tempat tinggal pelayan hiburan tingkat rendah. Ternyata kamu bekerja di istana, lalu gaji bulanan yang diberikan, pasti sangat besar, kan? Kira-kira 300 kristal binatang. Ya Tuhan, sebanyak ini. Jumlahnya antara 3 hingga 300 pangkatku rendah. Setiap bulan tetap hanya 30 kristal binatang tingkat rendah. 30 sudah bagus. Ke depan kita bersama-sama menderita hemat dalam makan dan pengeluaran, bekerja keras. Hari-hari akan semakin baik. Semua orang mengagumi kekuasaan dan harta, hanya dia yang puas dan bijak, tapi hati manusia menyimpan kejahatan, masih perlu diuji dan diamati dalam jangka panjang. Tidak boleh mudah percaya. Bawahan memberi hormat kepada Raja Binatang. Kamu adalah Raja Binatang. Raja Binatang tunggu kami. Salah paham. Mana mungkin aku Raja Binatang? Tapi tadi dia jelas membungkuk padamu. Membungkuk tadi bukan hormat. Dia memanfaatkannya untuk melecehkan. Dia mencoba memaksaku. Bersikap genit untuk menyenangkannya. Apa? Menyenangkannya? Yu ganas duduk teratai. Yu tua dorong gerobak. Yu giok tiup angin. Keterlaluan, berhenti. Hiu ganas duduk teratai, ya. Hiu tua dorong gerobak, ya. Hiu giok tiup angin, ya. Aku akan biarkan kau lihat, sampai puas. Enya. Aku tahu manusia ikan di dunia binatang, berstatus rendah, semua orang meremehkan. Tapi profesi tak ada yang rendah. Mencari nafkah tak pernah memalukan. Tapi jika ditindas sengaja, dihina. Jangan diam saja. Saat harus melawan, balas dengan keras. Betina yang murni dan berani begini. Jarang di dunia. Tapi bisa jadi dia sengaja. Berpura-pura demi menyenangkanku. Mungkin dia butuh bantuanku. Anu, ada yang perlu aku minta tolong. Ternyata, pada akhirnya ada maunya. Besok temani aku ke toko kelontong. Toko kelontong. Kepala macan tutul. Ini tuanku, soal upah, bisa dibayarkan? Ini, manusia ikan rendahan yang lemah, yang hanya mengandalkan rupa, pantas jadi tuan. Di wilayahku, tanpa kekuatan, jangan harap upah. Jurus macan tutul, cakar macan tutul garang. Manusia ikan rendahan. Ternyata punya tenaga juga. Aku tak bisa melukaimu, tapi akan kuremuk perempuan manusia ini.
Nafas naga, manusia ikan yang hanya untuk hiburan. Kenapa punya kekuatan Raja Binatang? Tapi tidak sengaja menemukan kristal binatang api yang rusak. Hanya belajar sedikit teknik tiruan. Begitu rupanya. Serahkan bayaranmu sekarang juga. Jika tidak, aku tidak keberatan membuatmu kehilangan kemampuan untuk melukai orang. Aku tahu, salah kristal binatang akan segera kuserahkan. Mulai sekarang, tidak akan lagi menindas Anda dan pasangan wanita Anda. Menyalahgunakan kekuasaan, cepat atau lambat akan menuai akibatnya. Di mulut bilang sederhana dan puas. Tapi diam-diam menginginkan barang mewah, sombong dan egois. Dari awal mendekatiku. Hanya untuk memanfaatkanku mendapatkan kembali upah memuaskan nafsu pribadi. Katakan padaku, bagaimana cara memutuskan kontrak darah dengan wanita manusia? Kontrak darah naga, bersumpah demi langit dan bumi, terikat seumur hidup, tidak bisa dipisahkan. Satu-satunya cara memutuskan, hanya salah satu pihak yang mati, wanita manusia itu berasal dari kalangan rendah, ditangani secara diam-diam, maka selesai untuk selamanya. Dia tidak bersalah besar, aku tidak ingin membunuh tanpa alasan. Tubuh wanita manusia lemah. Misalnya, saat berjalan di jalanan kota, sangat mudah tertabrak kereta binatang liar dan mati. Minum atau makan sembarangan, sangat mudah tersedak dan mati. Masuk gunung memetik buah liar, akan diserang binatang buas dan mati. Wanita manusia ini bisa membuat raja binatang yang biasanya tegas dan kejam menjadi lembut hati. Aksesoris tulang binatang ini bisa menangkal gangguan binatang buas. Nanti kalian pergi bermain akan mendapat perlindungan ekstra. Cantik sekali, terima kasih Nyonya. Cantik sekali, terima kasih Nyonya. Siapa yang tidak punya mata, berani menabrak istri dari binatang peliharaanku tingkat tinggi. Ternyata kau makhluk yang paling hina. Chang Jin Chang Nuo, panggil dokter hewan. Hanya luka ringan. Perlu panggil dokter hewan. Dokter hewan itu bukan untukku. Khusus untuk orang sepertimu yang berhati jahat. Tuan muda, tolong aku. Siapa berani menyakiti pasangan betinaku, aku akan hancurkan dia. Ibu, jangan sakiti ibu. Aku tidak apa-apa. Bertahanlah ibu, aku dan adikku akan segera mencari ayah minta tolong. Iya, cepat selamatkan ibu. Cepat selamatkan ibu, ada orang jahat mengganggu ibu. Ternyata dia hati-hati memilih berulang kali membandingkan, semua demi dua anak itu, aku yang picik dan curiga salah menuduhnya. Ayah sekarang akan membawa kalian selamatkan ibu. Lihat betapa buruknya dirimu. Dulu tidak menjaga kesucian, hamil di luar nikah, diusir keluarga Su, di depan umum. Seluruh kota siapa yang tidak tahu kau wanita manusia paling sial dan hina. Seumur hidupmu hanya layak diinjak-injak olehku. Aku paling benci tipe sepertimu yang mengingkari janji nikah, wanita manusia yang tidak suci dan tidak setia. Orang hewan seumur hidup satu pasangan, kesetiaan adalah akar, sedangkan kau busuk hingga ke tulang, kotor dan hina. Sama sekali tidak layak hidup di dunia hewan. Aku sudah punya suami. Dia sangat kuat. Kalian seenaknya menghinaku, tunggu dia datang, kalian pasti mati. Sekarang berhenti dan lari masih sempat. Kau punya suami? Hanya kau, wanita tak laku, bisa mendapatkan pria hebat apa? Paling-paling yang terendah di jalan, kuli sampah. Sampah tingkat bawah seperti itu mau melindungimu? Di depan suku hewan tingkat tinggi, tidak tahan pukulan. Hari ini putus di tanganku, juga kau sendiri yang cari. Berhenti. Itu Raja Binatang.
Siapa berani menyentuh orangku? Raja Binatang, ampuni aku. Aku tahu aku salah. Tadi aku tidak tahu diri. Mulutku tidak terkontrol. Mohon Raja Binatang bermurah hati. Maafkan kesalahanku kali ini. Raja Binatang, maafkan aku. Ini semua karena kebodohanku. Hanya ikut-ikutan dengan betina, ikut-ikutan dan lancang. Aku layak mati. Hanya mohon Yang Mulia memberiku hidup, mulai sekarang aku akan berhati-hati, tidak akan berani gegabah, sedikit pun. Mulutku tidak sopan. Menggunakan kekuatan untuk menindas yang lemah. Hari ini hanya hukuman ringan. Sejak sekarang, kalian berdua, jika masih berani mengusik betinaku tanpa alasan, hukuman hari ini hanyalah permulaan yang kecil. Sumeyun, kau berkali-kali mengincarku, di mana-mana menjebakku, terus-menerus menyulitkanku. Apa kau pikir aku akan diam saja, membiarkanmu mempermainkanku? Dalam hidup, beri jalan. Jangan terlalu memaksa. Terlalu keterlaluan. Kalian berdua benar-benar berani mengeluarkan aura naga raja, sengaja pura-pura berkuasa. Begitu dituduh berpura-pura jadi Raja Binatang dan menipu keluarga kerajaan, kami bertiga sekeluarga pasti mati tanpa sisa. Sementara situasi belum memburuk, cepat pulang dengan tenang. Kalian sungguh berani sekali, berani-beraninya kalian berpura-pura menjadi Raja Binatang mengacaukan pandangan. Hari ini aku pasti akan membuka kedok kejahatan kalian di depan umum. Biarkan suku Giok menghukum kalian sesuai hukum. Kejahatan menipu raja. Dari awal sampai akhir, Yang Xuan tidak pernah mengatakan dirinya adalah Raja Binatang. Semua dugaan tentang Raja Binatang semuanya adalah kalian yang kalian buat-buat sendiri. Dengan kami bertiga tidak ada hubungan sama sekali. Suling Yue. Sombong sekali kau. Aku sudah dengar dari Baolie. Berani-beraninya kau membawa tuan binatang yang hina datang ke tokoku dan membuat keributan. Toko kelontong secara resmi. Mulai sekarang kau tidak perlu bekerja lagi. Penghasilan yang susah payah didapat putus begitu saja. Ibu, jangan bersedih ya. Kehilangan pekerjaan tidak apa-apa. Kami tidak perlu ibu bekerja. Benar, ibu aku dan adik perempuanku tidak akan membiarkan ibu kelaparan. Jangan terlalu khawatir dan sedih. Mulai sekarang, urusan rumah semua pengeluaran sehari-hari pakaian, makanan, dan kebutuhan semuanya akan aku tanggung sendiri. Aku bisa menghidupi keluargaku. Kamu hanyalah budak rendahan di istana. Gaji bulanan yang kau dapat sangat sedikit. Tidak cukup sama sekali untuk biaya hidup keluarga kita. Aku harus mencari sendiri pekerjaan yang stabil agar hatiku tenang. Jika bisa masuk bagian tenun kulit bekerja, alangkah senangnya. Bagian tenun kulit. Kenapa kamu begitu bersikeras ingin masuk ke sana? Aku sejak kecil suka menenun kulit binatang. Aku ingin sekali ke bagian tenun kulit untuk belajar sungguh-sungguh. Tapi seleksi bagian tenun kulit sangat ketat dan ada aturan tertulis. Hanya pasangan binatang tingkat tinggi yang berhak resmi bekerja. Aku hanya wanita manusia biasa. Kamu adalah bangsa duyung. Aku tidak punya sedikit pun kualifikasi. Jika tidak mencoba sendiri, mana tahu tidak ada kesempatan? Beranilah daftar dan ikut seleksi. Jangan merendahkan diri. Aku percaya pada kemampuanmu. Karena kau begitu menyemangatiku, aku akan ke bagian tenun kulit daftar dan mencoba. Meski akhirnya gagal, aku ikhlas tanpa penyesalan. Ujian seleksi bagian tenun kulit resmi dimulai. Babak pertama. Babak identifikasi kulit asli. Kalian harus membedakan dengan tepat kulit asli binatang purba kualitas baik buruk usia pertumbuhan cacat tersembunyi jalur atribut. Setelah identifikasi selesai, semua kulit sisa yang tak berguna dipisahkan dan dibuang. Kulit binatang ini, permukaan kulit kering dan kaku, di dalamnya tersembunyi retakan halus. Tidak tahan penyamakan dan pembentukan, termasuk barang cacat. Yang ini usia pertumbuhan yang panjang. Kulitnya padat, sifatnya murni, coraknya utuh. Bisa dijadikan bahan pakaian kelas atas. Sifatnya campur aduk,
Kulit dengan tekstur kacau harus diklasifikasikan dan diisolasi secara terpisah. Tidak boleh dicampur ke dalam bahan baku berkualitas. Su Lingyue identifikasi yang akurat, klasifikasi yang jelas, pandangan yang tajam. Babak pertama berhasil melewati. Selanjutnya, babak penyamakan dan pemurnian menggunakan teknik kuno, menyamak kulit binatang, harus benar-benar menghilangkan bau anyir kulit, melembutkan tekstur kulit, dan juga harus mengunci dengan baik corak asli dan kilau alami. Dilarang keras merusak kulit itu sendiri sedikit pun. Panggang perlahan dengan api kecil bertahap. Perlahan menghilangkan bau anyir asli. Perbandingan ramuan herbal yang tepat. Menetralkan tekstur kulit yang keras. Kekuatan tekanan diatur dengan baik. Dapat melembutkan sentuhan bulu dan juga dapat mempertahankan sepenuhnya corak alami kulit binatang dan kilau. Teknik yang terampil dan berpengalaman, perbandingan bahan, tepat hasil, jadi kualitas tekstur yang unggul. Su Lingyue babak kedua berhasil melewati level ketiga. Babak motif totem. Pada permukaan kulit binatang, ditenun dengan tangan totem khas dunia binatang. Motif harus rapi dan simetris. Kerapatan yang tepat. Di dalam tenunan, harus mengandung kelembutan, aura pelindung yang menenangkan. Menguji kesabaran, keahlian, dan keterampilan menenun. Totem tersusun simetris mengelilingi. Motif yang sederhana mengumpulkan energi. Sesuai dengan tata cara menenun yang diwariskan. Sekaligus memiliki nilai estetika dekoratif. Juga menghasilkan aura penenang yang lembut. Sesuai dengan tujuan awal pengrajin. Juga cocok untuk penggunaan sehari-hari bangsa binatang. Keahlian yang unik, motif yang indah, harmonis dalam aura. Tahap ketiga, berhasil lulus. Selanjutnya, masuk ke babak terakhir. Ujian latar belakang. Hanya seorang wanita manusia biasa. Latar belakang biasa-biasa saja. Ahahaha. Pasangannya bahkan manusia ikan tingkat rendah. Latar belakang yang hina seperti ini. Berani bermimpi masuk ke dinas tenun kulit milik keluarga kerajaan. Sungguh tidak tahu diri. Hanya dengan itu, tidak pantas tinggal di dinas tenun kulit barang sejenak. Tidak perlu dipertimbangkan lagi. Latar belakang identitas memang adalah kelemahan saya. Bahkan jika saya gagal karenanya, saya dengan lapang dada menerimanya. Tapi kalian tidak seharusnya hanya berdasarkan keturunan dan latar belakang. Sembarangan menghina dengan kata-kata, merendahkan dengan pedas. Tindakan seperti ini malah kehilangan sikap penguji yang seharusnya adil dan bermartabat. Mulut keras. Tidak tahu aturan tata krama. Hanya dengan alasan latar belakang tidak sesuai aturan, langsung gugur. Tidak perlu berdalih lagi. Para dewan penguji yang terhormat. Saya adalah Shou Zhu milik Lingyue. Dia memiliki hati yang murni dalam seni. Semoga para tuan dapat memberikan keringanan, memberi kelonggaran istimewa, memberinya kesempatan untuk bergabung dan belajar. Hanya seorang Jiaoren rendahan berani di aula ZPC memohon dengan lancang, sungguh tidak tahu diri, konyol, dan memalukan. Seorang pelayan rendahan, status rendah dan hina, tidak punya hak untuk bicara di sini. Cepat keluar. Jangan memalukan di sini. Aula adalah tempat penting untuk ujian bersikap ribut seperti ini, tidak sopan. Binatang. Raja binatang. Su Lingyue, keahliannya luar biasa. Keterampilannya sempurna, benar-benar talenta langka. Resmi diterima di ZPC. Penghargaan istimewa tambahan. Bahan kulit binatang langka tingkat tinggi. Bengkel, tenun eksklusif pribadi gaji, kristal binatang 2 kali lipat, bulanan pola tenun yang diajarkan langsung oleh keluarga kerajaan, semuanya akan diberikan. Selama ini keras dan adil. Kepala ZPC yang tidak kenal kompromi, kenapa setelah bertemu denganmu sikapnya berubah secara drastis? Bertahun-tahun lalu aku bertemu dengan Jinu yang dalam kesulitan dan bahaya dan dengan mudah menyelamatkan nyawanya. Dia mengingat budi penyelamatan nyawaku saat itu dan dengan sengaja memberiku sedikit muka. Cimu, kamu hebat banget. Akhirnya berhasil masuk ke GPC dan mewujudkan mimpimu. Chang Nuo senang untuk Cimu. Selamat Cimu, impianmu terwujud. Dengan kemampuanmu sendiri, kamu bisa berdiri kokoh. Mulai sekarang tidak perlu khawatir tentang pekerjaan lagi. Selamat akhirnya mewujudkan mimpi yang sudah lama.
Mulai sekarang, tenanglah belajar teknik pembuatan. Semua urusan kehidupan lainnya serahkan padaku untuk diurus. Cimu harus berterima kasih pada kalian. Kalian benar-benar pembawa keberuntungan kecil bagi Cimu. Cimu hanya mencium aku dan kakak belum mencium Shofu. Pasti Shofu diam-diam cemburu. Ya, Cimu juga harus berterima kasih pada Shofu memberi ciuman pada Shofu juga. Tenang saja, setelah mereka tidur, aku akan kembali ke kamarku untuk tidur. Kakak, malam ini udaranya dingin, 2 selimut dipisah ibu dan ayah bisa masuk angin. Kalau begitu, ambil diam-diam 1 selimut, tinggalkan 1 saja. Dengan begitu, malam yang dingin, mereka secara alami akan saling mendekat untuk menghangatkan diri. Ayo kita bangun. Tidur berpelukan semalaman. Chang Jin, Hari sudah larut. Aku masih harus bergegas pergi ke ZPC untuk melapor. Aku bangun dan bersiap-siap dulu. Ayah, kami tadi malam tidak sengaja nakal, jangan marahi kami ya. Akulah yang menemani adik berbuat nakal bersama. Jika harus dihukum saya saja, jangan salahkan adik. ayah tidak akan menghukum kalian tetapi juga akan memberi hadiah. Hari ini ayah akan memberi yang paling kalian suka, manisan buah sepuasnya. Kakak, menurutmu, kenapa ayah tidak menghukum kita malah memberi hadiah? Sederhana sekali, pasti karena ayah sudah suka sama ibu. Hanya saja ayah tidak pandai bicara, malu mengatakannya. Inilah yang disebut cinta di hati sulit diucapkan. Su Lingyue, kau menikah dengan manusia ikan yang tidak layak. Bagaimana bisa masuk ke departemen tenun kulit? Kau sama sekali tidak pantas bersama kami, ork kelas atas pasangan yang mengabdi di istana yang sama. Aku mengandalkan kemampuan nyata melewati 3 ujian. Masuk kerja sesuai aturan. Sebaliknya, kau tidak berpikir untuk meningkatkan keterampilan, hanya berprasangka berdasarkan asal-usul mengejek orang lain. Kehilangan dasar yang paling hati pengrajin dan wawasan. Kamu, Para pengrajin, berhenti sejenak. Dengarkan, pengumuman penting ork berpangkat tinggi dari cabang keluarga kerajaan. Tuan Sheyan khusus mengeluarkan puluhan ribu kristal inti binatang langka menitipkan kepada perusahaan kami untuk istrinya. Nyonya Wanru memesan gaun bulu eksklusif, meminta bahan paling langka dan berkualitas tinggi, model yang unik. Hal ini menyangkut martabat departemen tenun kulit. Kalian harus merancang dengan sungguh-sungguh dan menanganinya dengan serius. Modelnya biasa dan membosankan, bahannya kasar dan biasa, tidak ada sentuhan seni atau inovasi. Semuanya tidak sesuai dengan keinginanku. Tuan lihat punyaku. Agak sedikit keindahan yang mencolok tapi kurang aura yang anggun dan lembut. Masih belum mencapai standar kesempurnaan dalam hatiku. Apakah departemen tenun kulit sebesar ini benar-benar tidak bisa lagi menghasilkan desain yang memuaskan? Tuan, di sini saya masih ada satu rancangan desain pribadi. Pakaian ini diberi nama Wanru Liu Yunkyu. Inspirasi desain diambil dari bentuk awan yang melayang di pegunungan. Garisnya lembut dan mengalir, sangat pas dengan lekuk tubuh wanita. Bahan dipilih dengan sangat teliti. Selain tampilannya lembut dan anggun, juga memiliki fungsi praktis untuk melindungi dan menghangatkan tubuh. Sangat cocok dengan kepribadian lembut Nyonya Wanru. Ini ternyata Pei Xiaoning Luo adalah hanya keluarga kerajaan yang bisa menggunakan secara eksklusif kulit hewan langka kelas atas. Stok di dunia sangat sedikit. Kau bisa membawanya sebagai bahan utama pakaian.
Bahan pakaian bekas yang diganti sehari-hari terlihat biasa saja. Sepertinya Tuan Xian terlalu tergila-gila pada kulit hewan langka sehingga salah lihat, mengira kulit biasa sebagai harta karun kerajaan. Jawab, Tuan potongan Fei Shou Ningluo ini memang saya yang dengan sengaja memilihnya sendiri. Karena kau bilang itu kau yang memilihnya dengan hati-hati, maka pasti di rumahmu pasti tersimpan banyak sekali yang serupa kulit harta karun kerajaan. Hari ini bawa kami semua pergi ke rumahmu untuk melihat-lihat agar Tuan Xian dapat menikmati pemandangan berbagai kulit hewan langka yang luar biasa. Itu sesuai keinginanku. Aku selalu tergila-gila pada berbagai kulit hewan langka, mengapresiasi dan mempelajarinya. Bisakah kamu memudahkan, membawa kami untuk melihat-lihat? Apa? Jangan-jangan kamu tidak mau? Apa di rumahmu sama sekali tidak ada kulit hewan langka? Yang kamu sebut-sebut sebagai pilihan terbaik itu semua bohong pada Tuan. Karena Tuan sungguh-sungguh tertarik, maka terpaksa kami pergi melihatnya. Anak-anakku, nanti ibu akan membawa orang luar pulang ke rumah untuk melihat kulit hewan. Tapi di rumah kita sama sekali tidak ada kulit langka kerajaan. Jadi kalian harus ingat baik-baik, nanti kalau ibu mengetuk pintu, kalian jangan membuka pintu atau menjawab. Berpura-puralah seolah rumah kosong, tolong bantu aku menutupi ini. Kalau tidak, ibu bisa dipecat. Tenang saja ibu, kami tidak akan membuatmu malu. Bukankah itu hanya beberapa kulit? Udah. Segera kumpulkan. Kulit hewan langka kelas tertinggi kerajaan, cepat kirim ke rumah, tata rapi. Ini adalah kulit ikan hiu naga samudra, diambil dari ikan hiu naga samudra berusia ribuan tahun. Kulitnya lembut seperti air, sentuhannya sangat halus, tiada duanya. Ini adalah kulit pelapis istana kerajaan. Ini adalah kulit harimau api padan. Kulit asli harimau api purba, tahan api dan panas. Coraknya seperti api yang mengalir, memancarkan aura keagungan seorang raja, khusus untuk kalangan bangsawan tinggi. Ini adalah kulit rusa biru, kulit beruang baja hitam, kulit rubah perak cahaya bulan. Semuanya sangat langka, kulit dekorasi. Sudah selesai. Ibu akan ditertawakan orang lain. Semua sudah ditata rapi, tidak perlu menunggu, cukup mundur diam-diam. Halaman sepi, tidak ada suara. Sepertinya tidak ada orang di rumah. Hari ini mungkin tidak bisa melihat. Sebaiknya kita datang lain hari. Aku sudah berpesan berkali-kali jangan buka pintu. Kenapa kalian tidak patuh? Su Lingyue, kau begitu gugup dan menghindari tatapan. Sepertinya di rumahmu tidak ada kulit binatang kelas atas. Tadi semuanya hanya omong kosong belaka. Hari ini aku akan membongkar kebohonganmu. Lihat bagaimana kau membela diri. Ternyata menyimpan begitu banyak dan lengkap kulit binatang langka kerajaan, sungguh membuka mata di luar dugaan. Ini pasti pinjaman sementara tiruan bulu untuk pamer. Kelihatannya mengkilap pada akhirnya, palsu semua. Bukan kulit asli kerajaan. Kulit alami, coraknya menyatu sempurna, aura binatang asli murni dan kuat, teksturnya unik, tanpa sedikit pun buatan atau jejak pemalsuan. Ini semuanya asli, barang berharga kerajaan, tidak ada kepalsuan sedikit pun. Kulit binatang langka kerajaan ini pasti kalian pinjam dari tempat lain sebagai tiruan, benar kan? Jika nanti ketahuan, kita akan mendapat masalah besar, bencana tak berkesudahan. Bukan pinjaman palsu, ini semua kulit asli kerajaan. Sungguh-sungguh tidak ada yang palsu. Kami tidak berbohong, Ibu. Jangan khawatir. Mana mungkin semuanya asli? Keluarga biasa mana mungkin punya sebanyak ini kulit binatang langka milik kerajaan? Karena ayah adalah raja binatang. Raja binatang? Hamba menghadap Raja Binatang. Chang Xuan adalah raja binatang. Karena Shofu adalah raja binatang. Anak-anak suka bicara sembarangan, hanya bercanda tanpa dipikir, jangan dianggap serius. Semua kulit binatang di ruangan ini memang dibuat dengan sangat halus, tiruan yang sangat mirip, dibuat oleh pengrajin terbaik di kota hingga bisa menipu mata. Pantang heran bahkan Tuan Xian tidak bisa membedakan mana yang asli.
Namun, ini cukup membuktikan ketajaman matamu dalam membuat dan bakat estetika kamu jauh melampaui orang biasa. Bisa langsung memilih kulit tiruan yang begitu halus. Nanti saat membuat gaun pusaka pasti akan memukau seluruh bangsa binatang. Meskipun itu tiruan, keluarga biasa sama sekali tidak bisa mendapatkan begitu banyak jenis yang lengkap tiruan kelas tinggi. Lagi pula nada bicara anak-anak tadi sama sekali tidak seperti omong kosong. Baiklah, jangan pusingkan soal asli atau tiruan kulit. Saat ini ada satu hal yang mempengaruhi tatanan seluruh bangsa binatang besar. Jauh lebih penting 100 kali dari hal sepele ini, Istana Raja Binatang yang diadakan 5 tahun sekali, upacara besar pesta penghormatan 1000 binatang akan segera dimulai. Upacara penghormatan binatang akan segera dimulai. Upacara ini sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Kulit, secara eksklusif. Istana memerintahkan Dinas Kulit harus membuat yang luar biasa jubah kulit binatang tertinggi. Pada hari upacara akan membawa jubah tertinggi ini mengelilingi 5 wilayah suku binatang menyelesaikan upacara penandatanganan dan sujud untuk mengumumkan bahwa semua suku tunduk pada Raja Binatang memperkuat tatanan pemerintahan di seluruh benua. Upacara penghormatan binatang jubah kulit binatang tertinggi yang legendaris adalah untuk semua pengrajin kulit yang didambakan seumur hidup. Kemuliaan tertinggi, jika beruntung terpilih untuk berpartisipasi, membuat jubah legendaris ini hidup ini tidak akan ada penyesalan. Para pengrajin, dengarkan perintah upacara penghormatan binatang resmi dimulai. Istana menetapkan pola replika jubah legendaris jubah Xuan Lin. Jubah ini adalah pusaka kuno yang unik. Bahan-bahannya sangat sulit. Harus mengumpulkan 4 binatang buas kuno kulit asli, eksklusif. Proses menenun juga sangat rumit dan luar biasa memerlukan banyak pikiran dan tenaga. Batas waktu 7 hari. Siapa yang pertama menyelesaikan menenun jubah Xuan Lin yang dipuja semua binatang, dialah yang langsung menjadi Kepala Departemen Tenun Kulit. Posisi kepala departemen sudah seharusnya menjadi milikku. Suling Yue hanya beruntung masuk, tidak pantas dibandingkan denganku. Pertandingan ini aku pasti menang. Jubah Xuan Lin kuno adalah kehormatan tertinggi bagi pengrajin. Bersaing untuk posisi kepala departemen dengan kemampuan sejati, tidak mengkhianati niat awal pembuatan. Menenun jubah Xuan Lin yang dipuja semua binatang, 5 jenis kulit mentah yang dibutuhkan, masing-masing sesuai dengan 4 binatang buas kuno. Binatang-binatang ini ganas dan haus darah, wilayahnya sangat berbahaya. Kulit mentah sangat sulit didapatkan. Kali ini aku pergi sendirian, mencarinya, pasti akan sangat berhati-hati. Kalian tenang saja. Ibu, Aku dan kakak dan ayah juga ikut menemanimu. 1 orang lebih berarti 1 jaminan lebih. Betul, jalan di depan sangat berbahaya. Kita bisa saling menjaga. Tempat berbahaya. Tidak seharusnya kau tanggung sendiri. Kami akan menemanimu. Kita semua bisa lebih tenang. Aku tahu niat kalian. Tapi aku tidak bisa membuat kalian bertiga ikut aku ke dalam bahaya. Aku sendiri lebih lincah dan gesit. Malah lebih aman. Kalian tenang di rumah saja. Tunggu aku pulang. Tidak kusangka Raja Binatang yang agung dan tertinggi ternyata ditolak oleh induk betina. Tidak boleh ikut bertualang. Inilah akibat menjadi Raja Binatang yang menyembunyikan identitasnya. Mana mungkin aku benar-benar membiarkannya pergi sendirian ke tempat berbahaya. Aku akan diam-diam mengikutinya, nanti melindunginya diam-diam. Jangan sampai dia terluka sedikit pun. Di hadapan Raja Binatang, ini adalah caramu untuk unjuk diri dan mencari muka. Satu-satunya kesempatan emas jubah Xuan Lin yang dipuja. Semua binatang harus ditenun olehmu sendiri, jabatan direktur juga harus menjadi milikmu. Jika kamu kalah dari Suling Yue, kehilangan kesempatan ini, maka kamu tidak akan ada gunanya lagi. Jangan salahkan aku jika aku kejam nanti. Tenanglah, Raja Binatang. Jubah Xuan Lin yang dipuja semua binatang. Pasti hanya bisa ditenun olehku sendiri.
Su Lingyue pasti akan tewas di mulut binatang buas yang ganas. Tidak punya kesempatan untuk kembali hidup. Yunisho secara alami waspada dan mudah marah mengendalikan aliran udara di lembah angin. Aku nyalakan dupa penenang dulu untuk meredakan keganasannya, dan juga rumput penahan angin untuk menghalangi gangguan angin kencang. Lalu manfaatkan medan bebatuan di kedua sisi. Perlahan berkelok, selangkah demi selangkah memikatnya ke dasar lembah jebakan alami. Menstabilkan pikirannya lalu tunggu kesempatan untuk menjinakkannya dengan lembut. Arah angin kacau dupa penenang hilang sama sekali ditambah stimulasi obat pemicu amarah. Yunisho pasti akan mengamuk total. Aku ingin lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Binatang buas ini dan kulitnya pada akhirnya akan menjadi milikku. Su Lingyue, hari ini kau mati. Badai angin, binatang buas mengamuk. Mana bisa kau lolos? Dasar ikan duyung. Enyah, binatang awan ini milikku. Kulitnya juga untukku. Kamu bisa mengandalkan aroma menekan binatang buas kuno dan juga mengerti rahasia menjinakkan binatang. Ini adalah teknik murni bangsawan binatang yang hanya dimiliki oleh mereka. Kamu, seorang ikan duyung, bagaimana bisa memiliki kemampuan luar biasa ini? Aku bertahun-tahun berkeliaran di pegunungan terpencil. Setiap hari ditemani berbagai binatang buas. Menemukan cara untuk menenangkan binatang buas. Metode sederhana yang sesuai dengan sifat binatang. Lama-kelamaan aku bisa mengintimidasi binatang buas biasa. Bukan sesuatu yang istimewa rahasia bangsawan. Karena aku sudah datang. Tidak tenang jika ku tinggal di tempat gelap. Selanjutnya pergi ke tanah batu baja mencari kulit binatang badak. Biarkan aku menemanimu pergi bersama. Untuk membantumu berbagi bahaya. Baiklah, denganmu ikut akan lebih aman. Su Lingyue, Chang Xuan, hari ini kalian beruntung lolos dari bencana. Kulit badak tanah batu baja, pasti akan aku rebut lebih dulu. Aku ingin lihat berapa lama lagi kalian beruntung. SSC. Ini adalah wilayah badak baja batu. Buat tertutup dan berbahaya. Binatang buas itu pertahanannya sangat kuat. Kau ikut di belakangku. Hati-hati sekali. Jangan bergerak sembarangan. Gunakan batu kecil untuk menghalangi pandangannya. Rumput penyerap suara untuk meredam suara dari luar. Lalu gunakan ramuan pencuci tulang untuk melunakkan lapisan baja batu. Tunggu dengan sabar hingga binatang itu beristirahat sampai ia lengah. Ambil kesempatan untuk mengambilnya dengan hati-hati. Lapisan permukaan bisa digunakan sebagai kulit asli, hampir tidak bersuara. Tidak akan membuat binatang itu benar-benar marah. Kekurangan oksigen di tempat tertutup, batu jatuh menimpa kepala arus bawah, air mengelilingi. Ditambah lagi badak baja, api yang mengamuk, kurasa kalian berdua tidak bisa kabur.
bersembunyi di belakangku. Bagus sekali. Su Lingyue bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Masih ingin melindungi seekor manusia ikan yang tidak berguna. Kali ini, kalian pasti mati. Berbuat onar. Hari ini kita selesaikan sekaligus. Seluruh keluargamu. Kalian semua mati. Itu jimat khusus kerajaan untuk menjinakkan binatang. Kok kamu punya? Hanya kutemukan secara kebetulan dulu, cuma jimat lama. Aku juga tidak tahu asal-usulnya. Kebetulan bisa dipakai. Jangan dipikirkan. Ibu di rumah terlalu membosankan. Di sini seru. Kami ingin ikut ibu bersama melawan monster. Biarkan kami ikut ya. Kami tidak akan merepotkan. Kami bisa bantu ibu mengurus hal kecil. Biarkan kami ikut bersama. Baiklah. Karena kalian memaksa ikut, baiklah, ikutlah. Ingat, harus patuh ya, jangan bertindak sembarangan. Su Lingyue, aku tidak akan tinggal diam. Kulit monster simbiosis di hutan beracun, aku harus merebutnya lebih dulu. Aku akan membuatmu merasakan terjerat dalam lumpur, rasanya hampir mati. Binatang buas simbiosis. Hidup dan mati bersama, bahayanya berlipat ganda. Harus memakai kantong herbal anti racun. Melawan kabut beracun. Memegang pisau pendek untuk menguliti. Menunggu kesempatan mengambil kulit. Pertama, lepaskan bubuk asap halusinogen. Memecah perhatian kedua binatang buas. Macan tutul raksasa beracun di kiri saya, yang akan menahan dari depan. Rubah kabut bayangan di kanan. Saya memberi ruang untuk bermanuver. Kalian bertiga sembunyi dengan tenang. Hindari cakar beracun binatang buas dan kabut halusinogen. Jaga keselamatan. Saya mencari kesempatan untuk mengendalikan satu persatu. Ambil kulit dengan hati-hati. Terjepit dari depan dan belakang. Racun merasuk ke tubuh duri menghalangi jalan Su Lingyue. Hari ini aku lihat kau, bagaimana kau bisa membalikkan keadaan.
Dasar manusia naga. Kau gagalkan rencanaku lagi. Betina liar dari mana? Berani masuk begitu saja ke tempat pertemuan rahasia kami, mengganggu saat aku bercinta. Sungguh kurang ajar. Benar-benar menyebalkan. Kami susah payah menemukan tempat yang tenang untuk bersama. Hanya 2 ekor binatang katak tingkat rendah. Berani juga kau mengaum padaku? Bukan hanya mengaum, tapi juga akan memukulmu. Gum. Baru saja menggunakan tekanan darah secara setempat. Resonansi aura terlalu cocok. Jangan sampai diketahui Ling Yue. Kekuatan binatang tadi hanyalah akumulasi hari demi hari naluri yang terasa. Cepat lihat kulit binatang. Binatang simbiosis ini yang paling istimewa. Tidak hanya kulit punggung kelas atas adalah bahan utama. Jubah Xuan Lin, urat binatang yang lentur dan kuat di dalam tubuh bahkan merupakan jubah Xuan Lin untuk persembahan umur panjang. Satu-satunya benang jahit khusus. Untuk seluruh gaun pusaka sangat penting. Raja binatang, kapan kamu bilang ke ibu identitas aslimu? Bersusah payah menyembunyikan. Kamu tidak capek? Apa masih tidak percaya sama ibu? Ayo bisa pulang. Tadi samar-samar merasakan Raja Binatang dan 2 keturunan naga aura darah eksklusif anak-anak. Jangan-jangan mengalami bahaya. Raja Binatang? Raja binatang. Bukan Raja Binatang. Itu menjaring. Tugas dari istana khusus memanggilku untuk menyelesaikan urusan kalian pulang dulu. Aku akan segera kembali. Ayo kita pergi. Raja binatang rela mengusung tandaku sendiri. Begitu berita ini tersebar, seluruh suku binatang mungkin akan berubah total. Kulit asli binatang buas akhirnya terkumpul semua. Tinggal menenun dengan tekun. Tanggal upacara sudah dekat, aku harus tenang dan menenun di dalam ruangan. Menenun membutuhkan konsentrasi penuh urusan luar. Kami akan mengurus semuanya, ibu bisa fokus dengan tenang. Ibu sudah bekerja keras, kami bisa memberikanmu air dan camilan tidak akan mengganggu tenunanmu. Pergilah. Baju ini cantiknya seperti awan biru di langit keahlian alami, motifnya megah dan agung. Pantas disebut Xuan Lin Qiu yang legendaris, teknik menenun ibu tak ada yang bisa menandingi. Sulaman Xuanling untuk Wan Shou Chao Seng, setelah diam selama ratusan tahun sejak zaman kuno, kembali selesai dibuat. Jauh lebih menakjubkan dari saat pertama kali dibuat kecantikan yang tiada tara. Berkat kalian yang diam-diam menjaga, aku bisa fokus sepenuhnya menyelesaikan tenunan ini. Jasa ini juga setengahnya milik kalian. Bersulang. Kakak, setelah Tuan mabuk, benarkah bisa mempererat hubungan? Tentu saja, adik. Percayalah padaku, ibu akan segera memberi kita adik perempuan atau adik laki-laki.
kasih, tuanku. Bangun. Kemarin malam kamu minum banyak anggur. Cepat minum sup penghilang mabuk. Biar tubuhmu rileks. Peristiwa semalam, kamu masih ingat? Aku sepertinya mencium seekor anjing. Anjing? Waktu upacara besar sudah dekat. Kamu tidak boleh terlambat. Cepat pergi ke istana Raja Hewan. Kamu memang hebat sekali. Membuat aku, orc tingkat tinggi yang terhormat, harus menghadapi orc katak tingkat rendah yang belum sempurna, menunduk dan meminta maaf, malu besar. Semua gara-gara Suling Yue terlalu beruntung. Dan juga manusia ikan rendahan itu, kekuatannya jauh melampaui dugaan. Berkali-kali menggagalkan rencanaku. Jadi aku kehilangan kendali. Hanya hiburan untuk orang, manusia ikan kelas bawah. Dari mana datangnya kekuatan orc yang kuat? Jelas-jelas kamu yang tidak mampu dan pengecut, hanya pandai mencari alasan. Shouzu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Besok upacara di Istana Shouwang, masih ada kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Sebelum semuanya selesai, sampai detik terakhir, aku tidak akan membiarkan Suling Yue menduduki jabatan kepala departemen yang diinginkannya. Apalagi membiarkan dia menyelesaikan upacara penghormatan semua hewan dengan gemilang. Para tuan yang terhormat, mohon perhatikan. Pembuatan oleh Suling Yue. Sikapnya acuh tak acuh dan malas. Sikapnya acuh tak acuh dan malas. Gaun suci warisan leluhur yang tertinggi. Totem kunci. Sudah dirusak dan dimutilasi olehnya. Suling Yue, kamu sangat berani. Beraninya kamu membuat kain dengan asal-asalan. Membiarkan totem kunci rusak dan cacat. Ini bukanlah kelalaian tanpa sengaja. Ini adalah penghinaan terhadap keluarga kerajaan. Meremehkan Raja Binatang. Mengabaikan fondasi semua binatang. Kejahatan besar yang tak terampuni. Totem jubah Swan Lin. Sesuai dengan garis keturunan setiap ras. Satu kerusakan. Berarti memutuskan sedikit keberuntungan ras. Karena kelalaianmu sendiri, akan mengorbankan ketenangan seluruh bangsa binatang. Kejahatan ini cukup untuk dijatuhi hukuman mati. Departemen Tenun Kulit telah mempercayakan tanggung jawab besar yang diwariskan kepadamu. Istana menaruh harapan besar padamu. Tapi kamu merusak harta suci upacara, kekacauan struktur semua binatang. Harus dihukum berat, sebagai peringatan bagi yang lain. Para tuan, jangan marah. Permukaan yang tersembunyi di dalam totem tertinggi yang utuh, itulah yang sebenarnya. Dari jubah Xuanlin, pola utama upacara. Baru saja musik upacara besar dimainkan. Saat semua cahaya matahari berkumpul di aula utama, Su Meiyun diam-diam berputar ke. Memanfaatkan kecerobohan semua orang, diam-diam mengulurkan tangan, sengaja menggores totem permukaan. Sengaja menciptakan ilusi kerusakan pada kulit pakaian. Sengaja merusak alat ritual sakral tertinggi, menuduh dan menjebak rekan memicu konflik antar suku, menggoyang fondasi kekuasaan Raja Binatang. Semuanya itu kejahatan berat yang mengacaukan bangsa hewan. Boleh saya bertanya kepada para tuan, orang yang sengaja berbuat jahat seperti ini yang sengaja membuat kekacauan pantas dihukum apa? Kamu menuduh sembarangan. Kapan aku mendekati altar Gyo? Kapan aku menyentuh sedikit pun jubah bulu? Jelas kamu sengaja membuat kebohongan. Memaksakan tuduhan padaku. Raja Binatang sangat cermat. Aku tidak bersalah, hamba.
Su Lingyue mengada-ada kesaksian palsu dengan jahat menjebak orang tak berdosa. Licik sekali orang yang menipu istana dan membodohi para menteri pantang dibiarkan hidup. Mohon Raja Binatang mengadili dengan adil, bersihkan nama baik hamba. Su Meiyun diam-diam merusak jubah dan menjebak memicu kerusuhan internal mengacaukan niat upacara sudah jelas sekali. Lingyue, mohon Raja Binatang memutuskan dengan adil. Kembalikan kehormatan pengrajin kami. Dan 4 bangsa hewan ketenangan hati rakyat. Kebenaran. Aku punya penilaian sendiri. Suara ini, Kenapa begitu familiar? ini adalah tempat duduk khusus Raja Binatang. Mana bisa kau, seekor manusia ikan, duduk seenaknya di sini? Jika para menteri tua kerajaan serius menyelidiki dan menuntut, itu pasti kejahatan besar karena melampaui wewenang. Ringannya, kau akan dihukum. Beratnya, kau kehilangan nyawa. Aku mengerti. Sungguh manusia ikan rendah yang tidak tahu tempat. Hanya makhluk rendahan yang dipakai untuk hiburan, status paling bawah, berani bermimpi menduduki tahta Raja Binatang. Benar-benar lancang sekali, berani sekali. Para pejabat sekalian, ia mengabaikan hukum kerajaan, secara terang-terangan berpura-pura menjadi Raja Binatang dan duduk di singgasana. Bukti kejahatan sudah jelas. Seharusnya segera tangkap dan tahan dia. Hukum dia sesuai hukum suku binatang. Bawa dia ke pengadilan. Di mana Raja Binatang? Raja Binatang yang sesungguhnya, di manakah ia berada? Upacara penghormatan yang begitu megah ini, Raja Binatang tidak hadir tanpa alasan, membiarkan manusia ikan menggantikan posisinya. Aula ini hanya tampak megah, tetapi tidak ada gunanya. Benar-benar konyol dan lucu. Hari ini adalah perayaan 100 tahun suku binatang, menyangkut tata cara penghormatan 4 suku besar. Di saat yang genting ini, mengapa Raja Binatang tidak muncul? Raja Binatang ada urusan hari ini, khususnya menyuruhku untuk hadir mewakilinya. Upacara hari ini secara resmi memutuskan bahwa jubah yang ditenun oleh Su Lingyue, jubah Xuanlin yang dipuja oleh semua binatang, memiliki pola yang sempurna, dan telah lulus semua pemeriksaan. Disetujui Su Lingyue membawa jubah pusaka ini mengunjungi tempat suci keempat suku binatang, menerima tanda tangan dan penghormatan dari para kepala suku, menuntaskan upacara penghormatan semua binatang. Su Meiyun berkali-kali secara diam-diam memfitnah para pengrajin, merusak jubah upacara pusaka, mengganggu ketertiban upacara, menimbulkan perpecahan antar suku, banyak dosanya. Sekarang kami mencabut statusmu sebagai pengrajin kulit, usir kau dari istana Raja Binatang, dan kau tidak boleh masuk lagi selamanya. Jangan, Raja Binatang. Lingyue, aku ingin bertanya padamu. Di hatimu Raja Naga dari klan binatang kita adalah orang seperti apa? Raja Binatang berada di posisi tinggi, memimpin kelompok, memikul tanggung jawab besar, terjebak dalam intrik kekuasaan, tidak bisa mengendalikan diri lelah dan letih. Lalu jika mulai sekarang setiap hari menemani Raja Binatang, tinggal lama di istana, mematuhi aturan istana yang rumit, apakah kau bersedia? Aku sama sekali tidak bersedia. Aku hanyalah pengrajin biasa, hanya ingin hidup tenang, melakukan pekerjaan menenun yang kusukai, menjalani hari-hari sederhana biasa, itu sudah cukup. Kekuasaan dan kekayaan belenggu istana, bukanlah kehidupan yang kuinginkan. Kau benar. Kehidupan sehari-hari itulah yang paling tenang dan bebas. Tenanglah, pergilah, aku akan membawa Jin Er dan Wo Er, mengikutimu diam-diam di jalan, pasti akan menjagamu sepanjang perjalanan. Ibu kami pasti akan melindungimu dengan baik, kami selalu bersamamu. Setiap rencana selalu gagal, tak hanya gagal menjatuhkan Su Lingyue malahan dihukum di depan umum, kehilangan muka. Bahkan aku ikut menjadi bahan tertawaan seluruh kota. Apa gunanya menyimpangmu?
adalah pil transformasi manusia menjadi binatang. Jika manusia meminumnya, bisa memiliki kekuatan binatang yang kuat untuk sementara, cukup untuk mengalahkan manusia binatang biasa. Raja binatang, pil ini, benarkah bisa membuatku memiliki kekuatan binatang? Bisakah aku membunuh Suling Yue, dan membersihkan semua penghinaan, tergantung pada kemampuanmu sendiri? Jika kamu gagal lagi, jangan datang menemuiku lagi. Suling Yue, semua penghinaan hari ini, aku catat dengan baik. Saat kamu menginjakkan kaki di wilayah 4 suku binatang, itulah saat kematianmu. Aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, dan membasuh semua penghinaan dengan darah. Suling Yue, aku sudah meminum pil transformasi manusia menjadi binatang dan sudah memiliki kekuatan binatang yang kuat. Hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Su Meiyun, kamu menyembunyikan obat terlarang, memaksa meningkatkan kekuatan binatang, dengan sengaja menyerang di depan umum, mengabaikan hukum suku binatang. Apakah kamu tidak takut akan balasan dari surga? Hukum. Sejak aku dihina di depan umum, aku tidak percaya pada hukum apapun. Aku hanya ingin kamu mati. Kekuatan binatang yang didapat dari jalan sesat, berani bertindak liar di sini. Kamu, manusia naga rendahan, bagaimana bisa memiliki tenaga pelindung yang begitu kuat dan murni? Tekanan misterius tadi, terlalu familiar. Sepertinya hanya pada Raja Binatang aku merasakannya. Orang ini bukan manusia naga biasa, pasti statusnya sangat istimewa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? 3 kepala suku, kalian terlalu khawatir. Aku bertahun-tahun di hutan pegunungan, setiap hari bertarung dengan binatang buas. Seiring waktu barulah aku bisa mendapatkan sedikit kemampuan pelindung yang kasar. Aura tadi hanyalah sisa-sisa keganasan binatang buas. Hutan. Tidak. Mengherankan. Sepertinya kami terlalu khawatir. Di hutan pegunungan, aura keganasan binatang buas bercampur, aura yang mirip adalah hal yang wajar. Waktu sudah lama. Penampakan Raja Binatang dulu sudah kabur. Hanya berdasarkan secuil aura. Memang tidak bisa dijadikan patokan. Sudahlah, awalnya, aku tidak ingat wajah asli Raja Binatang, tidak perlu curiga tanpa alasan. Aura unik yang hanya dimiliki oleh garis keturunan tertinggi Raja Binatang sudah terpatri dalam darah dan tulang. Aku tidak akan salah mengenali pria yang menyamar sebagai manusia naga di depanku. Adalah Raja Naga Binatang yang sengaja menyembunyikan wujud aslinya. Suling Yue, kamu tidak akan menang lagi aku mengutukmu. Sepanjang hidupmu sebatang kara, harapanmu sia-sia, tidak pernah mendapatkan kasih sayang tulus, tidak akan pernah bahagia. Kamu diam-diam menyelidiki sesuatu. Pastikan melakukannya dengan rahasia. Kembali dan laporkan padaku secara diam-diam. Ketua, silakan perintah. Periksa arsip lama keluarga kerajaan. Cari tahu tentang kelahiran kembar tahun itu, peristiwa rahasia terkait. Segera akan kuselidiki secara diam-diam. Aku akan membawa jubah Xuanlin ke Istana Raja Binatang untuk disimpan di ruang harta karun untuk dibingkai dan disimpan dan juga harus mengikuti upacara doa 3 hari. Semua di rumah, mohon kalian jaga. Tunggu aku kembali dengan tenang. Kamu tenang saja pergi. Semua urusan rumah ada padaku. Jangan khawatir. Semua urusan rumah ada padaku, jangan khawatir. Ya. Ketua suku,
Aku temukan bahwa di masa muda, saat hewan raja dalam birahi, ia pernah bertemu seekor betina, mereka jatuh cinta dan menjalin asmara. Setelah itu, Raja Hewan mencari keberadaan betina itu, bersusah payah mencarinya bertahun-tahun, tapi tak pernah ada kabar. Kemudian dikatakan betina itu malangnya bertemu binatang buas, tewas dimakan binatang buas. Raja Hewan sangat berduka. Setelah itu, ia membesarkan sendirian sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Ternyata ada hal seperti itu. Aku diam-diam memeriksa jejak lama, menelusuri petunjuk pergerakan dulu, menemukan sebuah rahasia mengejutkan. Betina yang dulu menjalin hubungan dengan Raja Hewan sama sekali tidak dibunuh binatang buas, dia masih hidup dengan baik, dan orang itu, yang selama ini menemani, dan menenun untuk kita, pengrajin pakaian upacara ziarah, Su Lingyue. Lanjutkan. Raja binatang menyembunyikan identitasnya, membawa si kembar dan menikahinya. Su Lingyue sama sekali tidak tahu bahwa dirinya dulu pernah memiliki ikatan dengan Raja binatang. Juga tidak tahu bahwa si kembar adalah anak kandungnya. Keduanya sangat dekat, tetapi saling tidak tahu, tidak saling mengenal. Oh begitu. Raja binatang telah mencari istrinya bertahun-tahun. Sendirian membesarkan anak-anak dengan susah payah. Orang yang sesungguhnya ada di depan mata. Ibu kandung dan anak-anaknya bersama setiap hari. Tapi ketiganya sama sekali tidak tahu. Kesalahpahaman yang besar ini justru memberiku kesempatan. Nona Lingyue, sejujurnya, akulah Chang Jin dan ibu kandung Chang Nuo. Selama kamu tidak ada, Chang Xuan dan anak-anak sudah menerimaku. Jadi, tolonglah kamu pergi dari mereka dengan sukarela. Meskipun kamu adalah ibu kandung anak-anak, tidak apa-apa. Bersama setiap hari, yang penting adalah ketulusan hati. Anak-anak memiliki pikiran yang murni. Mereka punya penilaian sendiri. Aku percaya, mereka pasti akan memilih orang yang benar-benar dekat di hati. Aku percaya, mereka pasti akan memilih orang yang benar-benar dekat. Aku sengaja mengadakan pesta ulang tahun reuni keluarga untuk saling mengenal. Chang Xuan dan anak-anak berjanjilah akan menemani aku, ibu kandungmu, merayakan hari raya. Kamu pada akhirnya hanya orang luar, kenapa harus bersikeras terus? Anak-anak memiliki sifat yang sederhana dan polos tidak akan begitu tidak berperasaan. Aku menunggu untuk melihat hasilnya sendiri. Besok kalian bisa bersama ibu merayakan ulang tahun. Besok, ada rencana yang sangat penting. Ini adalah hal besar yang sudah ditentukan jauh-jauh hari. Maaf, ibu, kali ini aku tidak bisa menuruti keinginanmu. Ternyata memang benar, rencana penting yang mereka bicarakan itu akhirnya adalah menemani ibu kandung berkumpul dan merayakan hari raya. Dari awal sampai akhir sepertinya hanya aku yang menjadi orang yang berlebihan. Ibu, lihat, kami sudah menyiapkan hadiah untukmu. Kenapa ibu tidak di rumah? Rumah terasa sepi, tidak ada tanda kehidupan. Wei, hadiah semuanya masih utuh di sini. Tapi orangnya sudah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ibu pergi kemana? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apakah kami pulang terlalu malam? Ibu marah. Apa dia tidak mau kita lagi? Dia pikir kita, menemani Suefu merayakan ulang tahun, pikir kita meninggalkannya. Itu sebabnya dia sangat sedih. Pergi diam-diam. Tapi kita sudah menolaknya. Kita bilang meskipun dia melahirkan kita, kita tidak mau dia. Kita hanya mau ibu. Segera sampaikan perintahku. Segera bawa Suefu, ke sini untuk diinterogasi langsung. Raja, ampunilah saya. Akulah yang menyamar, mengaku sebagai ibu dari si kembar, membuat kebohongan untuk memecah belah kalian. Orang yang benar-benar melahirkan kedua anak itu, adalah Su Lingyue, karena aku yang haus kekuasaan. Sengaja memicu kesalahpahaman. Semua, ini adalah kesalahanku.
Kerahkan semua kekuatan di kota, cari jejak Lin Yue dengan sekuat tenaga. Pastikan dia kembali dengan selamat. Lin Yue, kamu berhenti dulu. Dengarkan, aku jelaskan dengan baik. Jangan sekali-kali pergi dengan penuh kesalahpahaman. Apalagi yang perlu dijelaskan? Kalian bertiga sudah berkumpul bersama keluarga. Aku tinggal di sini memang hanya orang asing yang berlebihan. Lin Yue, aku tidak pernah menganggapmu orang asing. Ibu bukan orang asing. Kami tidak pernah setuju merayakan ulang tahun dengan wanita itu. Sepatah kata pun yang berlebihan tidak pernah diucapkan. Rencana penting kami hari itu adalah pergi diam-diam memilihkan hadiah kejutan untukmu. Dari awal sampai akhir hatiku hanya ada kamu seorang. Semua kesalahpahaman konyol semua dibuat-buat oleh Shui Fu seorang diri dengan sengaja menghasut. Dan, kamu adalah ibu dari anak-anak. Anak-anak dulu tidak mati di mulut pembunuh. Aku selamatkan. Kau ingat? Ternyata kalian benar-benar anak-anakku. Dan satu hal yang kusembunyikan darimu sudah lama. Hari ini aku beritahu dengan jujur, aku bukan manusia naga biasa. Akulah yang memimpin seluruh bangsa binatang Raja Naga dari segala binatang. Kamu ternyata adalah Raja Binatang. Aku tahu kau benci belenggu istana, tidak suka perselisihan kekuasaan. Hanya ingin kehidupan biasa tentram. Sekarang identitas terbuka. Aku tidak akan memaksamu masuk istana menemaniku, kau tetap bisa tinggal di rumah. Di luar istana menenun sesukamu, hidup bebas. Tidak terikat aturan istana. Tidak peduli ibu tinggal di istana atau di luar istana, kami akan selalu bersamamu. Tidak pernah berpisah. Ternyata semua hanyalah kesalahpahaman konyol. Yang aku inginkan hanyalah mencari ketenangan. Jika bisa hidup bebas di luar istana sekeluarga bersama-sama, aku bersedia tinggal.